Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Su Zongliang berkata, orang ini adalah kepala kuil prajurit kami, kepala kuil Qiyu Yonghao. Long Hao Chen menginjak tanah dengan kaki kirinya, meletakkan tangan kanannya di dada. Kapten Komandan kelas 64 Long Hao Chen memberi hormat kepala kuil. Setelah mengamatinya cukup lama, Qiyu Yonghao berbicara, kamu adalah putra dari teman lamaku, Long Xingyu bukan? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pedang Dewa Komandan Ye benar-benar memilihmu sebagai tuannya. Bisakah kamu mengizinkan saya melihat Arya Dewi Cahaya leluhur Ye? Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya sekali lagi, dan ketika cahaya keemasan cemerlang itu muncul di depan semua pemimpin kuil prajurit, mereka semua terlihat takjub. Terutama, ketua dari kuil prajurit, semuanya menangis di depan pemandangan ini. Di antara mereka, yang paling terkena dampaknya adalah kepala kuil prajurit, Qiyu Yonghao. Qiyu Yonghao bergegas maju, dengan kuat menggenggam Arya Dewi Cahaya, dia bahkan kehilangan suaranya karena menangis dengan sedihnya. Semua di kuil prajurit mengulangi tindakan yang sama seperti sebelumnya sekali lagi, memberikan hormat prajurit kepada pedang ilahi di tangan Long Hao Chen. Merasakan kesedihan dan kenangan mereka, mata Long Hao Chen berangsur-angsur menjadi merah. Yang paling mengejutkan adalah Arya Dewi Cahaya di tangannya sepertinya telah memahami kata-kata Qiyu Yonghao dan benar-benar mengeluarkan suara mendengung. Tampaknya pedang suci ini juga sedang berduka karena kesedihan. Setelah sekian lama, Qiyu Yonghao pulih dari kesedihannya, dan menghapus air mata di wajahnya. Penatua berambut perak ini memandang Long Hao Chen dengan mata merah. Nak, apakah kamu datang khusus untuk mengembalikan pedang Komandan Ye? Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama kuil prajurit. Long Hao Chen dengan ringan mengangguk, kepala kuil, saya kebetulan hendak membahas topik ini. Pedang ilahi muncul kembali, dan memang sangat penting bagi kuil prajurit. Jadi, meskipun aku memperoleh pengakuan pedang suci sebagai pemiliknya, aku ingin meminta persetujuan darimu dan semua senior dari kuil prajurit untuk menggunakannya sebagai senjataku. Saya berjanji kepada Anda dan semua orang yang hadir di sini bahwa saya tidak akan membiarkan pedang ilahi leluhur Ye ini mengumpulkan debu di tangan saya. Qiyu Yonghao tampak lesu. Meskipun dia merasa sangat bersemangat, dia tetap menahan diri untuk tidak memaksakan masalah tersebut. Apa yang dia pikirkan adalah Long Hao Chen mengembalikan pedang ilahi, tapi dia tampaknya belum siap untuk mengirimkannya. Artinya dia memang berniat untuk mengambil alih Arya Dewi Cahaya. Long Hao Chen juga tidak tampak pasrah namun menunjukkan sikap kategoris terhadap pedang ilahi, sebagai pemilik sebenarnya. Lalu untuk apa kamu datang hari ini? Qiyu Yonghao bertanya dengan tenang. Long Hao Chen menjawab dengan nada hormat, hari ini, saya datang untuk 3 hal. Yang paling penting adalah saya ingin Anda dan kuil prajurit menerima bahwa meskipun saya tidak dapat meninggalkan pedang ilahi di sini, saya ingin membiarkan niat pedang leluhur Ye tetap berada di kuil prajurit. Karena ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik Anda, kuil prajurit. Qiyu Yonghao terkejut, meninggalkan niat pedang Komandan Ye. Bagaimana pendapatmu untuk melakukan ini? Dia merasa semakin penasaran dengan pemuda ini. Tentu saja, keinginan terdalamnya adalah melihat Arya Dewi Cahaya tetap berada di sini. Hanya saja dia memahami dengan jelas posisi Long Hao Chen untuk kuil Ksatria. Han Qian menunjuk anak ini sebagai satu-satunya penerus kuil Ksatria, yang berarti dia akan menjadi kepala kuil Ksatria di masa depan. Memaksa dia meninggalkan pedang suci bukanlah hal yang baik. Belum lagi yang lainnya, lelaki tua itu tidak mudah ditangani. Long Hao Chen memandangi patung Ye Wuxiang, memberitahunya dengan suara yang dalam, Hall Master, jika Anda setuju, saya ingin meninggalkannya di patung ini, sehingga setiap di kuil prajurit dapat melihatnya, dan mungkin mendapatkan beberapa pencerahan darinya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk kuil prajurit. Jika Long Hao Chen langsung mengucapkan kata-kata seperti itu saat melihatnya, Qiyu Yonghao pasti tidak akan melihat pemuda ini dengan baik. Ini terlalu sulit dipercaya. Pada tahun-tahun itu, di antara begitu banyak pusat kekuatan di kuil prajurit, tidak ada yang berhasil mengeluarkan niat pedang dari Komandan Ye. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Qiyu Yonghao tidak tahu persis usia Long Hao Chen.
tapi dia menduga usianya belum genap 20 tahun. Tapi tepat sebelumnya, niat pedang yang dilepaskan dari tangan kanan Long Hao Chen telah sangat mengejutkan Qiu Yonghao. Dia sangat yakin bahwa bahkan Komandan Ye pun tidak akan bisa menunjukkan pencapaian seperti itu dalam permainan pedang pada usia ini. Pria muda ini memang jenius di antara para jenius. Setelah sedikit merenung, Qiu Yonghao perlahan berbalik, melihat ke petinggi, dan bertanya dari mereka, "Apa pandangan Anda?" Seorang tetua yang terlihat kira-kira seusia dengan Qiu Yonghao menjawab dengan nada yang dalam, "Tidak pantas, patung Komandan Ye sudah berdiri tak tersentuh selama ratusan tahun, bagaimana hal itu bisa diubah begitu saja? Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan, jika patung itu rusak, kami tidak akan bisa menjelaskan hal itu kepada ribuan prajurit dari kuil." Su Zhongliang selanjutnya berbicara, "Kepala pembantu, saya yakin kita harus membiarkan dia mencoba. Long Hao Chen berhasil menggantikan pedang ilahi Komandan Ye, dan ini sudah membuktikan kepercayaan yang diberikan pedang ilahi kepadanya. Hanya dia yang mungkin bisa memahami maksud pedang Komandan Ye." "Itu tidak akan berhasil," penatua yang disapa sebagai kepala pembantu berkata, "apa yang harus dilakukan jika dia gagal? Bisakah kita menanggung kerugiannya? Sebelum melakukan apapun, Anda harus mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu. Kemudian, hanya jika kemungkinan terburuk dapat diatasi, barulah Anda dapat bertindak." Tidak diragukan lagi, penatua ini dapat dianggap sebagai orang yang cukup konservatif. Selanjutnya, dari kuil prajurit mengungkapkan pandangan mereka, meskipun mayoritas tidak bersedia membiarkan Long Hao Chen mengubah patung Ye Wuxiang tanpa diskusi lebih lanjut. Tentu saja, masalahnya bukan karena mereka tidak ingin niat pedang Komandan Ye muncul kembali, tetapi Long Hao Chen masih terlalu muda, di mata mereka, penerus Komandan Ye masih anak-anak, bagaimana mereka bisa merasa nyaman ketika membiarkan dia menangani tugas penting seperti itu. Melihat semua orang berdebat, Long Hao Chen diam-diam menghela nafas, dan berkata kepada Qiu Yonghao, "Kepala kuil, bagaimana dengan ini? Saya tidak akan bertindak langsung pada patung itu tetapi sebagai gantinya, Anda dapat membawakan saya sebuah batu besar, di mana saya akan mencoba untuk meninggalkan niat pedang Komandan Ye. Meskipun demikian, saya hanya dapat melakukan ini hari ini, karena kita harus segera meninggalkan aliansi untuk menuju perbatasan wilayah iblis untuk menjalankan misi." Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Long Hao Chen datang ke sini dengan tujuan awal untuk mendapatkan persetujuan dari kuil prajurit karena mengizinkannya memiliki Arya Dewi Cahaya, sambil melaporkan kembali ke kuil prajurit. Lagi pula, jika dia tidak memberikan pembenaran kepada kuil prajurit mengapa pedang suci ini tetap berada di tangannya untuk waktu yang lama, akan jauh lebih rumit baginya untuk meninggalkan maksud pedangnya di kuil prajurit, demi membuktikan kualifikasinya sendiri untuk mengendalikan pedang suci ini. Qiu Yonghao mengangguk dan menjawab, "Karena keadaannya seperti itu, kami hanya bisa melakukannya. Namun Hao Chen, aku punya permintaan. Anda harus tahu bahwa Arya Dewi Cahaya benar-benar pedang dewa yang sangat penting bagi kuil prajurit saya. Jika memungkinkan, kami tetap berharap pedang suci tetap berada di kuil prajurit. Anda dapat memberikan kondisi apapun yang Anda inginkan. Selama kami bisa, kami akan memuaskan mereka dengan imbalan pedang ilahi." Qiu Yonghao dapat melihat bahwa jika dia tidak membahas topik itu secara langsung, Long Hao Chen pasti tidak akan meninggalkan pedang ilahi di sini. Meskipun demikian, hal ini tidak mengejutkan. Siapapun akan melakukan hal yang sama, karena bagaimanapun juga ini adalah pedang suci yang kuat. Meskipun Qiu Yonghao dapat melihat bahwa pedang ilahi di tangan Long Hao Chen belum sepenuhnya pulih seperti pada tahun-tahun itu masih merupakan senjata ampuh tingkat legendaris. Siapapun yang memiliki pedang suci semacam ini tidak akan mudah diyakinkan untuk melepaskannya. Melihat ke arah Qiu Yonghao, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Kepala kuil, saya tidak bisa. Arya Dewi Cahaya mengenaliku sebagai tuannya dan hanya akulah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Saya pikir leluhur Ye tidak akan berharap melihat pedang sucinya terkubur di ruangan gelap. Aku akan membiarkannya berlari bebas di wilayah iblis dan membunuh musuh yang kuat untuk membiarkannya meminum darah iblisnya. Saya akan mengizinkan pedang ini memunculkan kembali kecemerlangannya yang sebenarnya dan kemudian merekonstruksi jiwa pedangnya. Jadi, saya hanya bisa menolak permintaan Anda." Qiu Yonghao menyatakan secara mendalam, "Bagaimana jika saya menukarnya dengan senjata tingkat epik juga dari elemen cahaya?" Long Hao Chen terguncang jauh di dalam hati, dia jelas tahu arti dari peralatan epik tier. Faktanya, yang memiliki peralatan tingkat epik di dunia ini semuanya dapat digambarkan diberkati dengan hak istimewa yang tak tertandingi.
Alasan mengapa kuil ksatria bisa tetap menjadi kepala 6 kuil besar begitu lama adalah karena mereka memiliki alat ilahi seperti singgasana ilahi. Tapi kuil prajurit sebenarnya bahkan tidak memiliki alat suci, dan senjata di tingkat epik sudah menjadi senjata paling kuat yang bisa mereka keluarkan. Menurut pengetahuan Long Hao Chen, kuil prajurit memiliki total kurang dari 5 peralatan epik tier. Tidak diragukan lagi, peralatan apapun di tingkat epik akan menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Daya tariknya tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, Long Hao Chen masih menggelengkan kepalanya. Maaf kepala kuil, bagiku, pedang dewa ini bahkan lebih penting daripada alat dewa. Saat menggunakannya dalam pertempuran, saya bisa merasakan sikap leluhur Ye pada saat itu. Tidak peduli apakah itu untuk meningkatkan kekuatanku atau meningkatkan kemauanku, itu terlalu berharga bagiku. Dan seperti yang baru saja aku katakan, sambil memegang pedang suci ini, aku pasti akan membiarkan kejayaannya di tahun-tahun itu muncul kembali. Anak muda, kamu terlalu sombong. Penatua yang dipanggil sebagai kepala pembantu melangkah maju dan tiba di sisi Qiyu Yonghao, membiarkan tekanan besar menyelimuti Long Hao Chen. Orang-orang yang hadir semuanya adalah dari kuil prajurit, dan meskipun mereka tidak bisa benar-benar bertindak melawan Long Hao Chen, memberinya tekanan masih mungkin dilakukan. Di depan tekanan yang begitu kuat, wajah Long Hao Chen masih tidak terpengaruh. Berdiri tegak, dia menyatakan dengan hormat, "Senior, saya tidak sombong, saya hanya mengatakan kebenaran. Kalau tidak, aku tidak akan muncul di kuil prajurit dengan begitu berani. Jika saya hanya menggunakan Arya Dewi Cahaya untuk berperang melawan iblis, saya khawatir kuil prajurit akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi saya sebagai pemegang pedang ilahi ini. Hari ini, sepenuhnya karena ketulusan saya datang, mekanis." Qiyu Yonghao melambaikan tangannya, menghalangi tekanan yang datang dari tetua itu. Jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam terpana. Faktanya, meskipun Long Hao Chen memiliki kekuatan untuk menjadi kapten pasukan pemburu iblis di tingkat komandan, dia masih berada di langkah ke-6 dalam budidaya. Dihadapkan pada tekanan dari di langkah ke-9, dia masih berbicara terus terang dan penuh keyakinan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kebanyakan. "Hao Chen, bagaimana dengan ini? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda bersedia menerima uji coba kuil prajurit kami. Prajurit dan ksatria adalah satu keluarga, jadi tentu saja kami tidak akan mengirim seseorang untuk membandingkan catatan dengan Anda. Mari lakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda dapat meninggalkan niat pedang Komandan Ye di dalam batu, seperti yang Anda janjikan sebelumnya, ini akan menjadi bukti bahwa Anda memenuhi syarat untuk menggunakan pedang ilahi ini. Di sisi lain, jika kamu gagal, kamu akan meninggalkan pedang suci di kuil kami, tapi aku akan tetap memberimu senjata di tingkat epik." Untuk peralatan lainnya, Qiyu Yonghao pasti tidak akan melakukan ini. Dia sudah memaksa pihak lain dengan kekuatan sombong. Tapi Arya Dewi Cahaya terlalu penting bagi kuil prajurit. Bahkan menyimpannya di kuil, tanpa ada yang bisa menggunakannya, tidak masalah. Long Hao Chen menatap Qiyu Yonghao dengan penuh semangat, dan menarik napas dalam-dalam. "Oke, saya berjanji kepada Anda. Namun, jika saya tidak berhasil, saya hanya akan meninggalkan pedang ilahi di sini, tetapi tidak akan meminta peralatan tingkat epik dari kuil mulia Anda. Tolong bawakan batu." Dia bisa memahami keinginan dari kuil prajurit ini, tetapi di bawah tekanan para tetua ini, harga diri Long Hao Chen akhirnya terbakar. "Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa saya memenuhi syarat untuk memiliki pedang ilahi ini." Mendengarnya, Qiyu Yonghao tampak memasang ekspresi menyesal. Berbalik, dia memberikan beberapa instruksi, dan tentu saja seseorang pergi untuk melakukan tugas itu. Long Hao Chen tidak berbicara dengan Qiyu Yonghao lagi, tetapi duduk bersila di tempat dia berdiri sebelumnya, dan memasuki kondisi meditasi di depan semua orang. Seluruh proses berjalan sealami aliran air, tampaknya hanya dengan duduk, dia menjadi seperti biksu tua dalam sekejap sebongkah batu besar. Betapa penuh keyakinan, Qiyu Yonghao diam-diam berseru kagum dan benar-benar merasa iri pada kuil ksatria. Untuk menunjukkan kualitas seperti itu pada usia ini, Long Hao Chen ini pasti akan menjadi landasan bagi kuil ksatria di masa depan. Jika pertumbuhannya berjalan lancar, kuil ksatria akan mendapatkan kejeniusan lain yang tak tertandingi, yang bahkan melampaui ayahnya sendiri. Jika Long Xingyu mencapai pangkat ksatria ilahi hanya pada usia 40-an, bagaimana dengan dia? Pada usia berapa dia bisa selaras dengan singgasana ilahi? 40. Atau bahkan sebelum mencapai usia tersebut. Beberapa saat kemudian, selusin dari kuil prajurit membawa batu besar ke aula. Melihat batu besar ini, Qiyu Yonghao mau tidak mau menunjukkan perubahan ekspresi.
memberikan tatapan bertanya pada kepala pembantu itu. Kepala pembantu dengan sungguh-sungguh mengangguk padanya, bibirnya melakukan beberapa gerakan seolah ingin mengatakan sesuatu. Qiu Yonghao merasa ragu-ragu, tapi masih mengangguk. Melihat keadaan Long Hao Chen saat ini, perasaan maafnya semakin meningkat. Batuan besar ini berbentuk oval dan seluruhnya berwarna gelap. Namun, ia mengeluarkan aura kemantapan dan kedalaman yang luar biasa. Melihatnya, orang tidak akan berpikir untuk melihat sebongkah batu, melainkan sebuah gua yang dalam. Kabarnya, ini adalah meteorit surgawi yang ditemukan oleh kuil prajurit, akan sangat sulit bahkan untuk peralatan tingkat glorious untuk meninggalkan jejak di atasnya, dan untuk peralatan di tingkat legendaris, sejumlah besar energi spiritual perlu dicurahkan ke dalam untuk menimbulkan kerusakan potongan sekecil apapun. Terlebih lagi, bongkahan meteorit surgawi ini sebenarnya sebanding dengan emas murni dalam hal daya rekat energi spiritual, dan dalam hal ketangguhannya jauh lebih unggul. Jelas dengan tujuan mempersulit Long Hao Chen, mereka benar-benar mengeluarkan meteorit surgawi ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan niat pedang, melukai meteorit surgawi ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan jumlah energi spiritual yang setengah-setengah. Tampaknya merasakan bahwa batu besar itu ada di tempatnya, Long Hao Chen perlahan membuka matanya, segera memperlihatkan ekspresi takjub ketika menatap meteorit surgawi setinggi 3 meter ini. Qiu Yonghao terbatuk, meninggalkan niat pedang leluhur Ye adalah harapan yang jelas kita miliki untuk selamanya. Untuk itu kami menghadirkan material terbaik untuk Anda. Hao Chen, bagaimana Anda memandang meteorit surgawi yang besar ini? Jika tidak berhasil, kita bisa menggantinya dengan yang lain. Dia memang merasa menyesal. Bagi seseorang yang hidup lebih dari 100 tahun, mencoba bersekongkol melawan anak berusia 10 dan beberapa tahun adalah tindakan yang akan membuatnya kehilangan muka ketika para petinggi kuil ksatria mengetahui hal ini di masa depan. Namun, Qiu Yonghao tidak berharap Long Hao Chen menggelengkan kepalanya atas tawarannya dan menjawab, tidak perlu mengubahnya. Mari kita lakukan yang ini saja. Namun, saya punya sedikit permintaan. Karena kita menggunakan meteorit surgawi dan bukan patung, dapatkah bagian yang saya potong dalam proses tersebut diberikan kepada saya? Tidak apa-apa, namun, itu dengan premis bahwa kamu berhasil meninggalkan niat pedang. Kepala pembantu tua itu bergegas memberikan jawaban itu, karena takut Long Hao Chen akan menarik kembali keputusannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini bukan pertama kalinya Long Hao Chen melihat sekilas meteorit surgawi itu. Ayahnya Long Xingyu juga memilikinya, jadi dia tahu dengan jelas tentang ketangguhan meteorit surgawi. Pada tahun-tahun itu, Long Xingyu telah memberitahu Long Hao Chen bahwa kuil prajurit memiliki harta karun di antara semua harta karun, dan itu adalah meteorit surgawi ini. Jika itu disempurnakan menjadi sebuah peralatan atau digunakan untuk menyempurnakan yang lain, bahkan sepotong kecil pun akan membuatnya naik peringkatnya, khusus untuk senjata, hasilnya akan sangat jelas. Berjalan 5 meter dari meteorit surgawi itu, Long Hao Chen berhenti bergerak dan berdiri di sana, berkonsentrasi pada aura dalam yang dilepaskan oleh meteorit surgawi ini. Tidak ada yang mengganggunya, hanya menonton dalam diam. Qiu Yonghao merasakan emosi yang sangat kompleks. Dia sebenarnya tidak tahu apakah Long Hao Chen akan berhasil atau gagal, tapi tak satu pun dari dua hasil tersebut akan berdampak buruk bagi kuil prajurit. Saya meminta hak untuk mendapatkan bantuan dari gunung dan tungku spiritual saya, Long Hao Chen bertanya dengan tenang, bahkan tanpa berbalik. Qiu Yonghao menjawab, tentu saja bisa. Segera, pancaran cahaya ungu muncul dan kemudian, makhluk besar muncul di hadapan semua orang yang hadir. Kejutan yang dibawa oleh Hao Yue sungguh luar biasa, tubuh besarnya yang panjangnya 10 meter berdiri seperti gunung kecil, tetapi yang lebih luar biasa, ia memiliki 4 kepala besar yang berbeda, muncul di belakang Long Hao Chen. Dia segera melihat sekeliling, lehernya tegak, cahaya kecil, api kecil, hijau kecil, dan biru kecil menyapu pandangan mereka ke semua orang di kuil prajurit, benar-benar berdiri dengan bangga. Tepat pada saat itu, nyanyian rendah diprakarsai oleh 4 kepala besar Hao Yue, dan mereka mengambil sikap yang sangat aneh, hanya mulut cahaya kecil yang berdiri tegak, sementara 3 kepala lainnya merangkak ke bawah, menempelkan diri ke leher cahaya kecil, dan menatapnya sambil melantunkan mantra. Segera, gelombang nafas yang kuat dari 4 elemen angin, api, air dan cahaya menyebar dalam bentuk fluktuasi hebat dari tubuh Hao Yue. 4 unsur binatang ajaib, Su Zongliang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak terkejut. Tatapan Qiu Yonghao menjadi lebih terkonsentrasi, sekarang tiba-tiba merasa menyesal atas kenyataan bahwa dia mempersulit anak ini. Long Hao Chen benar,
jika dia tidak datang hari ini, kuil prajurit bahkan tidak akan bisa melihat Arya Dewi Cahaya. Anak ini lahir dari niat baik, namun begitulah cara dia diperlakukan oleh mereka. Namun, di sisi lain adalah Arya Dewi Cahaya. Ini mungkin pertama kalinya Qiu Yonghao merasa sangat malu. Dan saat ini, Long Hao Chen mulai bergerak di punggungnya, cahaya cemerlang terpancar dan 4 sayap spiritual terbuka, menyerap esensi cahaya di udara dengan gagah berani. Sementara itu, Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, membiarkan Arya Dewi Cahaya muncul kembali di tangannya. Adegan yang lebih luar biasa terjadi, dan sosok emas tampaknya muncul di belakang Long Hao Chen. Di saat yang sama keempat sayapnya terbuka, sosok emas ini muncul di mata semua orang yang hadir. Mengenakan rok pertempuran emas, dengan tongkat emas di tangan, rambut emas yang indah dan 6 sayap transparan, dia tampak setinggi manusia, hanya sepasang telinganya yang sedikit runcing yang memperlihatkan asal-usulnya. Ras peri dari zaman kuno, kepala pembantu tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Puluhan tahun yang lalu, dia mempelajari kekuatan dan prestise dari peri kuno. Namun, dia tidak pernah melihat penampakan sebenarnya dari peri dari masa lalu. Namun Yating muncul di hadapan semua orang, dengan penampilan yang persis sama seperti yang dia bayangkan dimiliki oleh peri kuno. Bagaimana mungkin hal itu tidak membuatnya heran? Tidak, ini peri elemen cahaya. Bagaimanapun juga, Qiu Yonghao adalah kepala kuil prajurit, dan memiliki persepsi yang kuat. Meskipun demikian, bahkan ketika membalas teman lamanya, orang yang lebih tua masih merasa terkejut. Meskipun dia merasakan bahwa ini adalah peri unsur cahaya, siapa yang akan melihat peri unsur tampak seperti peri kuno? Long Hao Chen, seberapa besar kejutan yang akan Anda berikan kepada kami sebelum membiarkan masalah itu begitu saja? Kali ini, bukan hanya Qiu Yonghao yang menyesal, dan bahkan kepala pembantu lainnya yang tetap diam selama ini merasa sangat menyesal.